Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mengulas dan mereview teori belajar menurut ahli psikologi yang telah disampaikan pula oleh Bapak Dr. Syihabuddin dan nanti dilanjutkan dengan sedikit pendalaman. Nah, sebelum kita masuk ke teori belajar, kita coba sedikit meluruskan apa yang dimaksud dengan pembelajaran. Pembelajaran adalah interaksi interaksi antar pendidik, antar peserta didik dan juga sumber belajar. Nah, di sini harus ada interaksi yang baik untuk menghasilkan capaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, tujuan khusus pembelajaran ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bagaimana implementasi dari teori belajar gitu. Jadi implementasi dari teori-teori yang ada itu seperti apa gitu. Jadi ini harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang kedua adalah motivasi belajar. Kita tahu bahwa motivasi belajar ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pembelajaran. Ketika motivasinya tinggi, tentu akan menghasilkan output yang lebih baik dibanding dengan motivasi belajar yang rendah tentunya. Dan yang ketiga adalah tuntutan belajar. Nah, tuntutan belajar di masing-masing level pendidikan itu tentu berbeda. Mulai dari pendidikan yang paling rendah sampai ke pendidikan yang level paling tinggi, yaitu perguruan tinggi. Selanjutnya kita coba sedikit mengulas apa yang dimaksud dengan teori belajar menurut psikologi. Gitu. Yang pertama ada teori behavior atau tingkah laku. Nah, teori behavior ini lebih menekankan pada hasil belajarnya gitu. Jadi terkait dengan output gitu, output. Lalu yang kedua ada teori belajar yang disebut dengan kognitif. Nah, teori belajar kognitif ini lebih menekankan pada proses belajarnya gitu. Dibanding hasil, teori kognitif ini lebih menekankan pada proses belajar. Lalu yang ketiga, teori belajar yang selanjutnya adalah humanistik. Jadi untuk teori humanistik ini lebih cenderung mengutamakan isi yang dipelajari itu apa. Jadi terkait dengan konten, terkait dengan isi dari setiap pelajaran yang akan diemban dalam sebuah level pendidikan yang akan ditempuh oleh peserta didik. Lalu teori belajar yang keempat ada konstruktivistik gitu ya. Jadi lebih ke arah konstruktif, membangkitkan ya, atau menciptakan hal yang baru dari sesuatu yang pernah dipelajari gitu. Jadi pernah mempelajari apa, lalu peserta didik coba menemukan sesuatu yang baru berdasarkan apa yang pernah dipelajari. Dan yang terakhir, yang kelima ini adalah cybernetik atau teori belajar yang lebih menekankan pada pengolahan informasi gitu. Informasi belajar, lalu bagaimana pengolahannya gitu. Informasi ada di mana-mana, menyebar, lalu bagaimana peserta didik mampu mengolahnya dengan baik. Nah, kira-kira itu 5 teori belajar yang disampaikan oleh menurut ahli psikologi. Nah, selanjutnya dari segi prinsip pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor kognitif, yang kedua ada faktor afektif, yang ketiga ada perkembangan, yang keempat ada pribadi dan sosial, dan kelima adalah perbedaan masing-masing individu. Hal ini juga suatu hal yang perlu diperhatikan dalam teori pembelajaran. Nah, sekarang saya coba sedikit masuk untuk pendalaman antara teori pembelajaran yang sudah tadi disampaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Kita tahu bahwa hari ini kita telah akan masuk ke revolusi industri 4.0, di mana segala
bentuk kegiatan, segala bentuk informasi, segala bentuk aktivitas akan berubah dengan cepat dengan adanya teknologi informasi tersebut gitu. Jadi hal ini juga menjadi pertimbangan kenapa pendidikan itu juga harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, karena kita tahu sendiri bahwa tidak ada satu jenis belajar yang ideal untuk segala situasi. Jadi karena perkembangan zamannya berubah, maka otomatis teknik pembelajaran itu juga berubah gitu. Bahkan karakter dari peserta didiknya juga berubah sesuai perkembangan zaman. Nah, sekarang saya coba mengkaitkan teori pembelajaran dengan kebutuhan belajar saat ini yang tentu diemban oleh peserta didik. Nah, dari beberapa teori yang ada, terutama tentang teori generasi gitu ya. Jadi generasi ini diklasifikasikan menjadi beberapa menurut usianya gitu. Jadi ada generasi X, generasi Y, dan sekarang ini masuk ke generasi Z dan selanjutnya generasi Alpha. Nah, sekarang kita coba klasifikasikan berdasarkan usia peserta didik di universitas saat ini. Nah, ketika diklasifikasikan, maka ternyata mahasiswa saat ini termasuk kategori generasi Z, di mana generasi Z adalah generasi yang terlahir mulai dari tahun 1995, 1996 lah, hingga tahun 2010 gitu. 2010 ke atas itu sudah masuk generasi Alpha. Nah, generasi Z ini mempunyai karakter tersendiri gitu. Karena terkait dengan perkembangan zaman gitu. Jadi generasi Z ini generasi yang dilahirkan di era digital ya, dimana masyarakat atau generasi Z ini lebih dekat dengan teknologi, lebih dekat dengan hal-hal yang serba digital, hal-hal yang serba instan bahkan gitu ya. Nah, di sini kita perlu mengetahui secara detail peserta didik belajar kita gitu. Nah, kita coba sedikit karakteristik dari generasi Z. Di antaranya yang pertama adalah tentu fasih teknologi. Jadi generasi Z ini merupakan generasi yang sangat erat atau sangat dekat dengan teknologi. Mereka sangat tidak awam, sangat mudah mengoperasikan sesuatu hal yang bersifat teknologi. Ya, paling sederhana adalah mengoperasikan gadgetnya gitu, bisa diolah sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang baru gitu. Jadi intinya sangat dekat dengan teknologi, sehingga untuk adaptasi tentang teknologi itu tidaklah sulit. Yang kedua, karakteristik dari generasi Z adalah dalam bersosialisasi ya. Jadi generasi Z ini sebenarnya mampu berinteraksi dengan kalangan manapun, dengan tanda kutip melalui media sosial. Dia bisa berinteraksi dengan yang berbeda usia, bisa berinteraksi dengan berbeda negara dan seterusnya gitu. Karena tadi sudah terbiasa dengan teknologi dan mampu mengoperasikan teknologi, dan sehingga berteman pun juga bisa melalui teknologi. Dan karakteristik yang ketiga adalah multitasking. Nah, ini salah satu kelebihan juga. Jadi generasi Z ini mampu mengerjakan beberapa aktivitas dalam satu waktu biasanya. Bisa sambil makan sambil dengerin musik, atau belajar sambil dengerin musik, dan seterusnya. Bisa melakukan beberapa aktivitas dalam satu waktu. Nah, ini merupakan karakteristik dari generasi Z. Nah, lalu kita tahu bahwa generasi Z ini merupakan generasi yang mudah mendapat informasi melalui
teknologi ya. Nah, ini bisa menyebabkan hal yang positif dan juga negatif gitu. Hal positifnya tadi untuk belajar sesuatu itu sangat cepat, sangat mudah. Tapi di satu sisi bisa memanjakan generasi tersebut karena sudah terbiasa serba mudah atau serba instan gitu. Nah, salah satu kekurangannya diantaranya adalah kurang keterampilan sosial. Nah, ini disebabkan karena tadi lebih banyak berteman via media maya, medsos gitu ya. Ketika berinteraksi di sosial yang lebih real, lebih nyata, maka itu bisa terjadi ketimpangan gitu, terjadi ketidaksesuaian seperti halnya di dunia maya. Nah, yang kedua adalah kurang menghargai perjuangan. Nah, ini salah satu hal yang perlu kita garis bawahi ya. Kenapa kurang menghargai perjuangan? Karena memang biasanya generasi Z ini mendapatkan sesuatu itu serba instan. Misal ada sebuah soal A, tinggal diklik di Google, jawaban keluar gitu. Pengen makan, pesan ojol ya kan, pesan makanan online langsung datang dan seterusnya. Jadi terbentuk karakteristiknya itu serba instan gitu. Sehingga dalam jangka panjang bisa kurang menghargai suatu perjuangan gitu. Bahkan yang lebih bahayanya ketika masuk ke level universitas sangat dekat dengan pelanggaran plagiarisme gitu, pelanggaran hak cipta gitu. Dan kekurangan selanjutnya adalah kurangnya etos kerja. Tadi jelas ada kaitannya ketika penghargaan atau kurang menghargai sebuah perjuangan, maka memang generasi ini bisa cenderung untuk etos kerjanya kurang gitu, karena usahanya tidak terlalu berat untuk mendapatkan sesuatu, sehingga ya apa-apa inginnya cepat dan instan gitu. Sehingga ini merupakan hal yang perlu jadi perhatian kita semua, karena itu semua bisa ada dalam genggaman yang berupa gadget. Dan bahkan yang lebih bahaya lagi adalah budaya konsumtif ya. Di gadgetnya ada promo apa di toko online dan seterusnya, itu bisa mengarah pada hal-hal yang konsumtif gitu. Nah, dari teori pembelajaran yang ada, lalu karakteristik dari generasi Z, saya coba sedikit mengambil kesimpulan. Tentu ini kesimpulan pribadi karena saya yakin hal ini merupakan hal yang sangat banyak diteliti, hal yang sangat menjadi concern para ahli pendidik terkait dengan teori pembelajaran dengan generasi saat ini gitu. Tapi melihat melihat karakteristik dari generasi Z dan teori pembelajaran dari segi psikologi pendidikan, saya coba mengambil kesimpulan bahwa pendekatan yang paling baik untuk generasi Z adalah pendekatan pembelajaran cybernetik ya. Kenapa cybernetik? Karena memang teori pembelajaran cybernetik ini menekankan pada pengolahan informasi gitu. Kita tahu bahwa generasi Z ini merupakan generasi yang sangat cepat mengakses informasi gitu. Di gadgetnya, di laptopnya dan seterusnya, berbagai informasi sangat mudah didapat gitu, sangat mudah didapat. Dengan kekurangan informasi itu belum tentu baik dan benar gitu. Terkait dengan ilmu misalnya ya kan, ada pertanyaan, ada soal dari guru atau dari dosen, lalu tinggal klik di Google, keluar jawabannya. Tapi apakah jawabannya itu benar? Ya belum tentu kan, karena terkadang tinggal klik keluar di Google ternyata dari sebuah situs blogspot gitu, dan seterusnya, bukan berdasarkan artikel-artikel yang
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu menjadi concern dari generasi Z sebenarnya. Jadi dibutuhkan penekanan pada pengolahan informasi gitu. Itu dari segi googling pertanyaan. Dari segi matematis juga tentu generasi Z saat ini sangat dimudahkan. Kalau dulu generasi X dia pakai kalkulator, sekarang generasi Z udah bisa pakai MATLAB untuk menghitung integral dan seterusnya. Mungkin tidak perlu memahami konsep integral, tinggal memahami konsep MATLAB, selesai semua gitu. Tapi kan yang utama ini balik lagi bagaimana mengolah informasi tersebut gitu. Jadi saya pikir ini sedikit analisis pribadi. Saya yakin banyak ahli pendidik yang melakukan penelitian tentang ini, sehingga hal ini merupakan hal yang menurut saya cukup concern ya, cukup penting untuk kita semua yang merupakan profesi sebagai pendidik, pengajar, peneliti dan seterusnya.